Bersyukur dalam situasi sulit. Ini yang menjadi topik kita untuk hari ini. Menjadi pertanyaan, bagaimana kita dapat bersyukur dalam situasi sulit? Nah, untuk bisa bersyukur dalam situasi sulit, Rasul Paulus mengajak kita di dalam Roma pasal 5 ayat 3-4 ya, untuk kita melihat jauh ke depan. Bukan terpaku atau terfokus pada apa yang menjadi kesulitan kita. Dia mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, artinya masa sulit atau kesengsaraan itulah yang menjadi dasar kita untuk memiliki pengharapan. Dan ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena di dalam pengharapan itu kita yakin bahwa Tuhan selalu ada, siap sedia untuk menolong kita. Kita yakin akan kehadiran Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi. Ya, ketika kita menyadari bahwa Tuhan hadir dalam segala situasi, maka kita harus bersyukur bahwa kita ada di dalam lindungan Tuhan. Ada kesalahan yang sering dilakukan oleh orang percaya, yaitu memiliki keyakinan bahwa ketika Tuhan membimbing kita, maka kita tidak akan mendapatkan kesulitan, dan semua yang kita inginkan akan tercapai dengan mudah. Ini pemikiran yang salah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa umatnya atau orang yang percaya hidup tanpa cobaan atau bebas dari ujian. Tidak ada badai hidup atau yang namanya masa-masa sulit. Kita lihat dalam Alkitab, murid-murid Yesus saja Tuhan izinkan menghadapi badai. Ya. Dalam Markus pasal 6 ayat 47-48, di situ dikatakan murid-murid ada di tengah danau dan sudah beberapa mil jauhnya ya dari pantai. Mereka menghadapi badai. Mereka tentunya ketakutan, dan tidak disebutkan berapa lama mereka menghadapi badai itu. Tapi dikatakan mereka berangkat sudah malam, dan Yesus datang untuk menolong mereka kira-kira jam 3 pagi. Yang perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari masa sulit. Yang Tuhan janjikan adalah ketika kita menghadapi masa-masa sulit ataupun yang namanya pencobaan-pencobaan, Yesus akan memberikan jalan keluar agar kita dapat menanggungnya. Dalam kitab Ayub pasal 7 juga dikatakan, perikopnya mengatakan hidup itu berat. Ayat 1 mengatakan, bukankah manusia itu harus bergumul di dunia? Jadi ayat itu mengatakan bahwa memang selama kita masih di dunia, hidup di dalam pergumulan, ada masa-masa sulit yang harus kita lewati. Rahasia untuk dapat bersyukur di dalam situasi sulit adalah yang pertama, menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, dan Allah sudah menyediakan tempat di surga di mana tidak ada lagi kesusahan. Yang ada di sanalah hidup bahagia, hidup sukacita yang kekal selamanya. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hidup kita di dunia ini hanya sementara, dan Tuhan sudah menyediakan tempat kekal di sorga untuk mengalami kebahagiaan selama-lamanya. Yang kedua, menyadari bahwa kita adalah makhluk yang terbatas dalam segala hal. Nah, oleh karena itu kita harus memilih untuk percaya dan taat kepada Allah. Dialah yang tidak terbatas, Dialah yang tahu akan segala sesuatu, termasuk apa yang kita hadapi, termasuk masa depan kita. Bahkan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita. Itu adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Nah, jika kita bertindak sendiri atau mengandalkan pikiran kita, itu pasti akan mengalami kegagalan. Akhirnya kita akan mengalami kekecewaan. Ya. Apalagi kalau kita sampai menyimpang dari kebenaran, maka kita mencari kesenangan diri kita sendiri, mengikuti keinginan daging yang pada akhirnya akan semakin jauh daripada Tuhan. Banyak anak-anak yang terlibat di dalam narkoba, ya, hanya karena ingin mencari kesenangan sekejap, sementara, yang pada akhirnya merusak tubuhnya. Nah, oleh karena itu, ketika kita menghadapi masa-masa sulit, marilah kita fokus kepada Tuhan yang berkuasa memberikan kita jalan keluar, bukan fokus kepada masa sulit atau masalah-masalah yang kita hadapi. Sekali lagi, fokuslah kepada Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Artinya, ketika kita menghadapi masa sulit, jangan langsung hati kita dipenuhi oleh kekhawatiran, ya, lalu bersungut-sungut, tetapi tetaplah damai sejahtera Kristus yang memenuhi hati kita, dan yakinlah bahwa ada pertolongan dari Tuhan. Amin.